Jumlah pasien terinfeksi virus corona yang sembuh di Jawa Timur terus meningkat hingga lebih dari 1.000 pasien. Pihak Pemprov Jawa Timur menggelar tes cepat massal dan juga uji swab secara masif di seluruh pelosok kabupaten kota. Sebanyak 1.279 pasien sembuh hingga Kamis malam. Pada Rabu jumlah pasien sembuh baru ini ada 292 orang. Nah, peningkatan pasien sembuh ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sementara itu Pemprov Jawa Timur menggelar tes cepat massal dan juga uji swab secara masif di seluruh pelosok kabupaten kota. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, penyebaran virus corona tidak hanya menyerang usia dewasa, tetapi juga menyerang anak-anak. Bahkan jumlahnya mencapai angka 127 anak. Penularannya rata-rata berasal dari orang tua dan pengasuh anak. Menurut Wakil Koordinator Humas Gugus Tugas COVID-19 Kota Surabaya, M. Fixer, salah satu langkah penanganannya adalah rapid test massal terhadap orang tua yang berpotensi menjadi perantara corona, sekaligus untuk mencari tahu siapa saja yang sudah terpapar. Ya, jadi kita untuk anak-anak ya, bukan saja anak-anak ya, tetapi cara tracing kita ketika kita mendapatkan data konfirmasi dari pusat, data itu turun ke provinsi, dari provinsi kita ngambil, lalu kita bagi per kecamatan dan per puskesmas. Nah, kalau sudah ketahuan nama-nama itu dan posisi mereka, maka nama tersebut kita masukkan dalam sistem aplikasi kita yang terkoneksi dengan data kependudukan. Dari situ kita bisa tahu berapa jiwa yang ada di dalam nama itu yang dalam satu keluarga. Setelah kita tahu jumlah jiwanya, maka petugas tracing surveillance di lapangan itu melakukan pengecekan di lapangan. Apakah sesuai dengan data kependudukan? Contoh mungkin mereka ada di data kependudukan aplikasi kita itu ada 3 orang. Apakah sama mereka 3 orang atau lebih? Biasanya bisa lebih dan bisa kurang. Nah, kalau lebih kita harus tahu ada pengasuhnya di situ. Semua yang di situ juga kita akan melakukan rapid test. Ada rekan kami, Sinta Maulidia di Surabaya, Jawa Timur yang mengikuti penanganan COVID-19 oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sinta, ada peningkatan secara masif angka kasus positif di Jawa Timur hingga Presiden meminta gugus tugas memberikan perhatian khusus di Jawa Timur. Bagaimana penanganannya hingga saat ini? Ya, Astrid dan juga saudara, memang benar ada tambahan kasus baru positif COVID-19 di Jawa Timur yang semakin hari memang ini tidak menunjukkan tren penurunan. Namun perlu diketahui bahwa tadi sempat disampaikan juga bahwa tingkat penyembuhan juga meningkat. Jumlah yang terus meningkat terkait dengan jumlah positif COVID-19 ini memang tak lepas dari sejumlah upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur atau gugus tugas COVID-19 Jawa Timur dan juga kabupaten kota, di mana saat ini memang tengah fokus untuk melakukan tracing atau pelacakan dan juga pendeteksian kepada sebanyak-banyaknya warga atau masyarakat yang terindikasi positif COVID-19. Kemarin malam saja, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini kemudian merilis bahwa saat ini yang menjadi perhatian atau fokus dan juga prioritas untuk tracing dan juga pendeteksian adalah orang tanpa gejala atau OTG, karena jumlah OTG yang terpantau di Jawa Timur ada 19.366 orang. Jumlah tersebut ini didapatkan dari razia secara acak yang sebelum dilakukan, kemudian banyak yang dari mereka OTG-OTG ini atau orang tanpa gejala yang kemudian reaktif terhadap rapid test. Kemudian data OTG-OTG ini juga didapatkan dari ada beberapa anggota keluarga mereka yang kemudian ini terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga memang percepatan dari tracing atau pelacakan harus dilakukan untuk mengetahui apakah mereka terindikasi atau terpapar COVID-19. Nah, dari prioritas saat ini memang untuk OTG atau orang tanpa gejala, di mana jumlah tersebut ada 19.366 dan dari hasil sementara yang kemudian dilakukan swab atau PCR, 35% diantaranya ini mereka terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga mengapa kemudian ini ditindaklanjuti oleh gugus tugas COVID-19 Jawa Timur dan juga berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk membentuk tim COVID Hunter, di mana tim pemburu COVID ini kemudian hari ini lebih tepatnya mulai bergerak di 5 wilayah atau 5 daerah. Tepatnya adalah di Sidoarjo, Kediri, Tulung Agung, Gresik, dan juga Bangkalan, yang nantinya juga rencananya akan dilanjutkan di Nganjuk, Lamongan,
Pasuruan, Madiun, Jember, dan juga Probolinggo. Mengapa daerah-daerah tersebut yang saat ini menjadi prioritas dari pendeteksian terhadap para OTG atau orang tanpa gejala? Karena di daerah-daerah tersebut jumlah PDP maupun OTG-nya ini mencapai lebih dari 50%. Bedanya jika pada pelacakan sebelumnya ini dilakukan secara acak, namun pada mulai hari ini yang dilakukan oleh tim COVID Hunter, dibentuk tim COVID Hunter adalah untuk melakukan tes swab atau PCR kepada para OTG yang sudah didata sebelumnya. Jadi by name, by address, lebih detail, sehingga nantinya diharapkan juga bisa tepat sasaran untuk nantinya bisa melacak atau mendeteksi warga atau masyarakat OTG, orang tanpa gejala yang kemudian terindikasi dari COVID-19. Dan berikut kami hadirkan cuplikan wawancara kami dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait dengan penanganan COVID terhadap para OTG. Kita membentuk 5 tim. 5 tim ini lengkap dokter, analis, perawat, bawa APD, bawa rapid test, bawa swab, bawa VTM. Kita akan konsolidasikan ke 5 kabupaten yang OTG-nya tertinggi. Nah, OTG yang tertinggi di 5 kabupaten ini kita akan turun langsung rapid test. Kalau rapidnya reaktif langsung swab. Kalau swabnya ternyata positif maka langsung harus dikirim ke rumah sakit rujukan. 1 Tulungagung, kemudian 2 Kediri, 3 Bangkalan, 4 Sidoarjo, 5 Gresik. Ya, tidak hanya terhadap 5 kabupaten kota yang disebutkan Gubernur Jawa Timur tadi terkait dengan percepatan tracing atau pelacakan terhadap OTG, namun juga di wilayah kota Surabaya sebagai epicentrum baru penyebaran virus corona dan penyumbang terbesar dari kasus positif corona di Jawa Timur. Ini juga terus dilakukan, bahkan sepekan terakhir mobil PCR baik bantuan dari BNPB Pusat maupun dari BIN ini terus beroperasi di banyak titik. Hari ini saja ada 4 titik pengoperasian dari mobil lab PCR baik dari BIN dan juga BNPB, di mana 4 titik untuk rapid dan juga swab massal secara gratis ini dilakukan. Yang pertama di Terminal Keputih, kemudian titik yang kedua adalah parkiran wisata Sunan Ampel. Kemudian untuk mobil lab PCR dari BNPB, 2 mobil lab PCR ini titik ketiga ada di Gelora Pancasila, kemudian titik keempat dilakukan di kantor Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Yang perlu kami informasikan bahwa memang untuk 4 titik tersebut ini juga dikhususkan untuk warga kota Surabaya, dan untuk warga kota Surabaya yang ingin mengikuti rapid test atau swab massal secara gratis oleh gugus tugas COVID-19 Jawa Timur dan juga kota Surabaya, mereka diwajibkan untuk membawa sejumlah syarat, yakni fotokopi KTP dan juga kartu keluarga. Jadi untuk warga Surabaya yang ingin swab atau PCR dan juga rapid test ini bisa mengunjungi 4 titik tadi, yakni sekali lagi Terminal Keputih, kemudian parkiran wisata Sunan Ampel, Gelora Pancasila, dan juga kantor Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Astrid. Tim lacak OTG atau orang tanpa gejala digencarkan untuk menyetop penyebaran COVID-19. Itu satu hal. Hal lain adalah perawatan pasien yang sudah positif. Karena kita tahu bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan angka kesembuhan di Surabaya. Sinta. Ya, terkait dengan tingkat kesembuhan atau recovery rate di Provinsi Jawa Timur, terutama di Surabaya, memang ini meningkat secara signifikan, dan ini dapat dilihat selama 3 hari terakhir, di mana untuk 3 hari yang lalu ada tambahan 100 pasien sembuh, kemudian 2 hari yang lalu ada tambahan 292 pasien yang terkonfirmasi negatif atau sembuh, dan kemarin informasi terbaru atau data terbaru ada 116 pasien sembuh, dan memang rata-rata semuanya didominasi dari wilayah kota Surabaya. Ada beberapa langkah-langkah yang kemudian membuat tingkat kesembuhan ini meningkat signifikan di Jawa Timur atau di Surabaya, yakni yang pertama seperti yang tadi sempat disebutkan oleh Astrid dan juga Maidop, yakni adanya metode plasma darah yang dapat mempercepat penyembuhan dari para pasien positif COVID-19. Saat ini gugus tugas COVID-19 juga tengah menggencarkan aksi sosial penggalangan pendonoran dari plasma darah dari para pasien positif COVID-19 yang nantinya akan digunakan untuk para pasien positif COVID-19 untuk kesembuhan mereka. Jadi saat ini juga selain tim COVID Hunter untuk melacak, namun juga tim gugus tugas saat ini tengah menyisir para pasien positif pasien yang tengah sembuh dari COVID-19 untuk mendonorkan plasma darah mereka. Kemudian upaya yang kedua, ini juga tingkat kesembuhan terjadi karena adanya pengklasifikasian dari para pasien yang positif COVID-19, baik tanpa gejala, gejala ringan hingga gejala berat, sehingga saat ini juga tenaga medis fokus terhadap
masing-masing pasiennya. Seperti misalnya di rumah sakit darurat hanya dikhususkan untuk para pasien tanpa gejala atau para pasien positif COVID-19 tanpa gejala dan juga gejala ringan. Sementara untuk yang gejala berat ini dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Sehingga pengklasifikasian dari para pasien positif COVID-19 ini juga menjadi salah satu begitu faktor dari tingkat kesembuhan di Provinsi Jawa Timur karena para tenaga medis ini bisa fokus terhadap masing-masing pasien mereka. Begitu, Astrid. Baik, terima kasih Sinta Maulidia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.